Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Lubna Naila Tufa dari kelas 10 Entrepreneur SMA Islam Panglima Besar Sudirman 1 Kota Bekasi. Hari ini aku mau ajak kalian untuk ngerjain 10 soal matematika dalam materi trigonometri. Yuk, langsung aja kita kerjain. Oke teman-teman, kita mulai dari nomor 1 ya. Di sini ada pertanyaan sin 30. Kira-kira sin 30 itu apa ya? Kalau kalian ingat-ingat lagi, di materi trigonometri, 30 adalah salah satu angka spesial. Jadi, kita tinggal ngafalin 30 itu berapa ya? Sin 30. Jawabannya setengah. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua yuk. Di sini ada pertanyaan cos 225. Kira-kira 225 itu angka spesial bukan ya? Ternyata bukan. Terus, ngitungnya gimana? Apa-apa teman-teman, kita kerjain pelan-pelan ya. Cos 225 itu ada di kuadran keberapa ya? Cos 225 ada di kuadran 3. Yang berarti kalau dia cos, berarti dia harusnya negatif. Karena dia di kuadran ketiga, kita bisa pakai rumus atas nih teman-teman. Rumusnya 180 ditambah alfa. Jadi 180 kira-kira ditambah berapa ya biar 225? Jawabannya adalah 45. Nah, udah kayak gini, berarti jawabannya adalah cos 45. Nah, cos 45 ini angka spesial teman-teman. Kira-kira berapa ya jawabannya? Betul, setengah akar 2. Tapi diingat lagi teman-teman, karena dia di kuadran 3 dan dia cos, maka dia harus negatif. Jadi, hasil yang sebenarnya adalah minus setengah akar 2. Oke teman-teman, di soal nomor 3 ini ditanya tan 150 itu berapa ya? Nah, 150 ada di kuadran kedua. Karena dia di kuadran kedua dan dia adalah tan, maka hasilnya seperti tadi teman-teman, harus negatif. Oke, kita pakai rumus atas lagi ya teman-teman. 180 dikurang 150 sama dengan 30. Nah, berarti ini maksudnya adalah tan 30. Kalau kamu jawab 1/3 akar 3, benar sekali. Tapi kalau kayak gini masih kurang tepat. Kenapa? Karena ingat, dia harus negatif. Jadi, yang paling benar adalah minus 1/3 akar 3. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 4. Di sini ada pertanyaan. Jika cos alfa sama dengan 24/25 dengan alfa sudut lancip, maka sin alfa adalah, kalau kalian ingat di materi perbandingan trigonometri, cos sama dengan samping atau sa per miring atau mi. Jadi cos adalah sami. Nah, kita masukin aja nih 24/25. Berarti coba kita bayangin sebuah segitiga, miringnya sama dengan 25, sampingnya sama dengan 24. Berarti kalau kita nyari sin adalah demi. Jadi D per 25. Nah, berarti kalau kayak gini pemecahannya gimana ya kira-kira? Kalau ada soal kayak gini, kalian bisa langsung pakai rumus Pythagoras. Karena kita nyarinya D atau sisi tegak, berarti 25 kuadrat dikurang 24 kuadrat sama dengan 625 dikurang 576 sama dengan akar 49. Nah, akar 49 ini adalah 7. Jadi, sin sama dengan D per mi sama dengan depan 7 per 25. Ini adalah hasil sin. Untuk soal selanjutnya, di sini disuruh tentukan tinggi layang-layang tersebut. Nah, teman-teman, seperti yang bisa kita lihat di sini adalah 30 derajat. Ini adalah sin 30. Sin 30 tadi perbandingannya adalah D per mi. Nah, sin 30 ini kan setengah. Kita langsung masukin aja. Setengah sama dengan D-nya tidak diketahui per miring. Miringnya adalah 15. Nah, kalau kayak gini, kita bisa D sama dengan setengah dikali 15.
Jawabannya adalah 7,5. Nah, karena di sini ada jarak 1,5 dari segitiga ke orangnya, maka kita tambahkan 1,5. Jadi hasilnya adalah 9 meter. Oke teman-teman, masih pada semangat kan? Kita lanjut ke nomor 6 yuk. Di sini ada segitiga lagi nih. Kita disuruh tentukan panjang AC. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segitiganya, pasti udah ketahuan dong. Kita bisa langsung pakai rumus Pythagoras. Jadi 18 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan akar 324 ditambah 576 sama dengan akar 900. Nah, akar 900 ini adalah 300 cm. Ini adalah jawabannya. Oke teman-teman, kita lanjut terus ya. Di sini kita disuruh menentukan cos theta. Nah, kalau dilihat dari segitiganya lagi, kelihatan nggak sih? Kayak tadi aja, kita cuma disuruh untuk pakai rumus Pythagoras. Jadi 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 36 ditambah 4 sama dengan akar 40. Karena akar 40 nggak ada, kita bisa segini aja jawabannya. Karena akar 40 nggak ada jawaban bulatnya, karena akar 40 tidak bisa dipecahkan, jadi segini aja jawabannya teman-teman. Oke teman-teman, untuk nomor 8 ini ada perintah untuk tentukan panjang AC. Kalau kita lihat dari sini, kira-kira gimana ya caranya? Nah, kita lihat kedua sudut ini adalah kuncinya teman-teman. Nah teman-teman, masih ada yang ingat nggak materi aturan sinus dan kosinus? Di situ ada rumus bunyinya A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, kalau di sini kira-kira rumus yang bisa kita pakai buat perbandingan untuk kali silang pakai yang mana ya? Yes, benar banget. Kita bisa pakai yang B, kita bisa pakai yang C. Jadi C per sin C sama dengan B per sin B. Kita masukin nih angkanya teman-teman. 12 per sin C berapa ini? 45. Sin 45 sama dengan B per sin ini teman-teman, 120. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita kali silang. Dikali sin 45 adalah setengah akar 2 sama dengan 12 dikali sin 120 adalah setengah akar 3. Nah, ini bisa dicoret jadi 6. Jadi B kali 1/2 akar 2 sama dengan 6 akar 3. Nah, B sama dengan 6 akar 3 per setengah akar 2. Teman-teman, di sini kan akarnya masih ada di bawah ya. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Jadi kita harus kali sekawan. Sama dengan 6 akar 6 per setengah kali 2. Ini tinggal dicoret, jadi hasilnya 6 akar 6. Yeay. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 9 ya. Di sini ada tan alfa sama dengan 5 per akar 11. Maka sin alfa adalah, kalau teman-teman ingat, ini tuh mirip soal yang nomor 4. Jadi caranya agak-agak mirip nih. Nah, dia nanya sin. Sin sama dengan D per mi sama dengan 5 per mi. Jadi di sini kita nyari miringnya. Kalau nyari miring berarti kita bayangin segitiganya kayak gini teman-teman. 11 ini 5. Ini hitungnya di sini. Oke. Mi sama dengan akar 5 kuadrat ditambah akar 11 kuadrat sama dengan 25 ditambah akar dikalikan dengan akar, maka hasilnya akarnya bakal hilang. Jadi 25 ditambah 11 sama dengan akar 36.
36 itu 6. Yeay, ketemu jawabannya. Wah teman-teman, gak ngerasa ya, ini udah soal yang terakhir loh. Langsung aja kita kerjain yuk. Di sini kita disuruh menentukan sin B. Oke, seperti yang tadi di rumus aturan sinus dan kosinus, kita bisa pakai rumus A per sin A sama dengan B per sin B. Kita langsung masukin aja nih. 8A per sin 45, 8 per sin B. 8 akar 2 kali sin B sama dengan 8 per setengah akar 2, kita coret jadi 4. Terus jadinya 8 akar 2 dikali sin B sama dengan 4 akar 2. Sin B jadinya 4 akar 2 per 8 akar 2. Nah kalau ada akar kayak gini, kita bisa langsung coret aja, jadi dia hilang. Jadi sin B sama dengan, kita sederhanain ya, jadi 1/2. Nah sin yang 1/2 itu apa? Ayo. Yes, B sama dengan 30. Oke, ini dia hasilnya. Akhirnya soalnya selesai juga ya teman-teman. Terima kasih banyak buat yang udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.